Suatu ketika, seorang laki-laki muda datang kepada sang guru dalam keadaan kelelahan dan kehabisan tenaga. Kepada sang guru dia katakan, "Guru, tolong bantu saya. Saya sungguh kehabisan tenaga dan sungguh kelelahan. Tidak tahu apa yang harus saya perbuat supaya bisa melanjutkan atau memaknai hidup ini dengan baik." Jawab sang guru tanpa dengan kata-kata, lalu dia membawa masuk ke ruangan dalam. Di atas meja terletak 2 jam. Masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Yang satu mekanis, yang satu elektrik. Kepada yang mekanis ditunjukkan bagi orang muda itu, lihat jam ini. Dia bisa berdentak dengan tenang. Jarum jam berputar dengan riang gembira. Tetapi setiap hari saya harus memutarnya supaya berjalan terus. Berbeda dengan yang satu ini, yang elektrik ini disambungkan dengan sumber listrik. Maka setiap hari, setiap saat terus-menerus hidup. Kepada sang pemuda itu diminta untuk mengambil makna apa bagi hidupnya. Tetapi toh dia tidak menangkap. Kemudian sang guru melanjutkan, "Demikianlah hendaknya kamu sambungkan hidupmu kepada Tuhan, dengan Tuhan Allahmu sendiri." Mengapa harus menyambungkan itu? Karena dengan menyambungkan dirimu, menyatukan dirimu dengan Tuhan, kamu memperoleh energi yang besar, energi yang sungguh-sungguh memberi kekuatan kamu yang tidak akan pernah habis. Jadi dengan menyambungkan dirimu dengan Tuhan, orang lain tidak akan mendorong lagi, tidak akan memutar kamu lagi. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan kamu terus hidup dengan segala kekuatanmu. Dan kamu bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa alam ini untuk memaknai dalam hidupmu. Anak muda, dunia ini kelihatan membosankan dan tidak menyenangkan bagi orang yang kelelahan. Karena itu, sekali lagi, berikan dirimu cukup untuk istirahat, untuk tidur. Isi ulang lagi jiwamu dengan menyambungkan diri dengan Tuhan, supaya dengan demikian jiwamu sendiri yang akan meringankan stres beban hidupmu, dan kamu akan mengalami kegembiraan di dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang terkasih, kutipan ayat dari Minggu Paskah yang kedua ini yang saya ambilkan dari Injil Yohanes mengatakan demikian, "Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Ada 3 makna yang terkandung dalam kutipan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus yang menderita, wafat dan bangkit sungguh membutuhkan gereja, membutuhkan kita. Mengapa? Pertama, karena iman Kristen didasarkan pada pribadi yang hadir dalam histori aktual, di mana pribadi ini telah melawan penderitaan, kematian, dan akhirnya bangkit. Dia adalah pribadi yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah keselamatan, itulah kebahagiaan hidup, itulah kemuliaan, dan ini harus diwartakan kepada segala bangsa. Siapa? Gereja itu siapa? Kita, tidak ada yang lain. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, kita sebagai gereja mempunyai tugas perutusan yang penting untuk mewartakan Yesus yang bangkit kepada semua bangsa. Dia yang menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Dia yang mengembusi Roh Kudus. Sekali lagi, pribadi yang hidup, yang aktual, yang konkret. Makna yang kedua adalah gereja juga sungguh membutuhkan Dia yang mengutus kita. Siapa? Kristus. Untuk apa gereja membutuhkan Kristus di dalam tugas perutusannya? Untuk apa gereja harus menyatukan dengan Kristus yang memberi wewenang itu sendiri, yang memberi tugas perutusan sendiri? Untuk menerima otoritas, untuk menyambut kuasa Kristus sendiri, supaya hidup kita bersatu dengannya. Kita lihat kisah para rasul dalam bacaan pertama. Sungguh indah
para rasul tampil di depan umum. Tidak takut-takut lagi. Yang semula mereka tinggal di kamar atas, di ruang atas, berkumpul bersama para murid yang lain. Ketakutan. Pintu dikunci tertutup supaya orang-orang Yahudi yang mencari-cari tidak menemukannya. Tetapi ketika Kristus datang, hadir di tengah-tengah mereka, sungguh luar biasa. Perubahan hidup para rasul luar biasa. Berani tampil di serambi Salomo. Tidak lagi memperhitungkan apa yang harus menjadi resiko bagi hidupnya, karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang sungguh sangat bisa menentukan masa depannya, karir mereka, karir sebagai utusan, karir sebagai nabi yang mewartakan kebenaran, mewartakan Yesus yang mati dan bangkit. Yang kedua, luar biasa para saudara, mereka membawa orang sakit, diletakkan di atas balai-balai, di atas tilam. Dengan harapan apa? Supaya kalau bayang-bayang Petrus dan para rasul yang lain mengenai, mereka yakin sembuh. Dan banyak orang disembuhkan melalui peristiwa ini. Bagaimana kalau itu bayang-bayang kita? Apa yang terjadi? Ya bisa. Peristiwa penyembuhan mujizat itu akan terjadi kalau kita sungguh menyatukan diri kita dengan Kristus. Kuasa Kristus, pemenang Kristus ada di dalam diri kita. Hal itu akan terjadi. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Demikian juga aku mengutus gereja. Jadi perutusan Bapa terhadap Yesus paralel dengan perutusan Kristus terhadap gereja. Apa artinya itu? Saudara dan saudari yang terkasih, Kristus sungguh bisa membawa rencana Allah, rencana menyelamatkan seluruh umat manusia karena ketaatannya, karena kasihnya yang sempurna terhadap Allah Bapa sendiri. Rencana Bapa menjadi prioritas utama. Keselamatan Allah bagi semua manusia menjadi yang tertinggi nilainya di dalam hidup Kristus. Karena itu salib adalah jalan yang harus ditempuh. Salib bukan jalan arteri, jalan keterpaksaan atau jalan alternatif, tidak. Tetapi bagian dari rencana Allah, sehingga akhirnya Kristus berani mati dan bangkit. Demikian juga kita bisa melakukan tugas perutusan dengan sempurna yang diembankan pada kita oleh Kristus kalau kita sungguh taat, sungguh mengasihi Kristus secara total. Kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Dia di dalam hidup kita dengan ketaatan dan kasih kita yang sempurna, maka kita akan bisa menjadi atau mengemban tugas perutusan ini dengan baik. Tuhan sungguh tidak menghendaki satupun dari umat manusia yang hilang. Semuanya harus pulang ke rumah Bapa. Inilah keselamatan dan inilah tugas perutusan bagi kita sekalian. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, jangan takut dan gentar. Tuhan sudah mengembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Karena itu kita harus pergi mewartakan Injil. Kita harus pergi dengan tidak takut-takut lagi untuk mewartakan Kristus yang tersalib, Kristus yang mati dengan keji, tetapi Dia yang hidup, mulia dan jaya. Supaya kita tidak kehabisan, kelelahan, dan melihat tugas perutusan ini dengan indah dan gembira, maka satu-satunya jalan kita harus sungguh menghubungkan diri terus-menerus, menyatukan jiwa dengan sang sumber energi, sang sumber hikmat, yaitu Kristus yang telah menyediakan diri untuk tugas perutusan kita. Para saudara, hanya bersatu dengan Tuhan, hanya bersatu dengan Kristus, hidup kita punya banyak makna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Berkat Allah menyertai kita. Amin.